Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan dan disayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja kita persembahkan kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang tidak mungkin kita hitung dan kita kalkulasikan, khususnya nikmat hidayah dan nikmat kita bisa berada di salah satu rumah-rumah Allah untuk menjalankan sebuah ibadah dan syiar Islam, salat Jumat berjamaah. Dan ini adalah kenikmatan yang tidak bisa kita nilai dengan harta dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, salat Jumatnya kalian itu lebih baik daripada seluruh urusan duniawi kalian jika kalian mengetahui keutamaan dan apa yang Allah persiapkan untuk kalian. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kami menasihati diri kami dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan kecuali dalam kondisi menyerahkan diri dan jiwa kita kepada Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, ada sebuah nasihat yang singkat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, nama besar dalam sejarah keilmuan kita, nama besar dalam peradaban kita. Beliau memberikan nasihat yang simpel, sederhana dan sangat logis tentang hakikat dalam beramal. Beliau menyampaikan, i'mal li dunyaka biqadri baqaika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramalah, bekerjalah untuk dunia kalian tetapi sesuai dengan kadar durasi kalian hidup di dunia, dan beramalah untuk akhirat kalian sesuai dengan durasi kehidupan kalian di akhirat. Sebuah nasihat yang simpel dan sederhana. Silakan bekerja untuk dunia, sekalian bekerja untuk bertahan hidup di dunia yang fana ini, tapi seperlunya, hadirin, sesuai dengan durasi kita hidup di dunia. Bukankah kita booking hotel di sebuah perjalanan sesuai dengan waktu kita tinggal di negara tersebut? Kalau kita tinggal di sana 5 hari, kita tidak akan booking hotel selama 1 minggu atau 1 bulan, cukup 5 hari. Orang yang memiliki rizki dia booking hotel bintang 5, dan orang yang punya rizki yang sesuai dengan budgetnya dia akan pilih hotel di bawahnya. Dan tidak ada yang haram dalam masalah itu, tapi masalah terjadi ketika kita rencana untuk tinggal selama 5 hari di sana, lalu kita booking selama 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan, maka kita akan divonis sebagai orang-orang yang mubadzir dan berlebih-lebihan. Itulah hakikat dalam kehidupan. Silakan beramal untuk dunia atau untuk keberlangsungan hidup kita di dunia, tapi sesuai dengan durasi, karena semua hanya akan berguna dan bermanfaat apabila digunakan. Kehidupan dunia itu filosofinya hanya akan bermanfaat jika digunakan. Kita punya rumah,
kita bangun atau kita renovasi, lalu kita tidak tinggalkan rumah tersebut, kita biarkan rumah itu menjadi rumah kosong selama 1 tahun, 2 tahun, kita tahu rumah itu bermasalah dan kondisi rumah itu berbeda apabila kita tempati rumah tersebut atau kita minta seseorang untuk mengontrak atau tinggal di rumah tersebut secara gratis. Dua kondisi yang berbeda, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Bagi orang-orang yang pernah merawat orang tuanya di atas kasur, dia akan tahu bagaimana apabila seseorang senantiasa tidur di atas kasur dan dia tidak gunakan kakinya, maka kaki itu akan mengecil dan kaki itu akan lumpuh. Padahal masalahnya bukan di kaki, mungkin masalahnya di paru-paru, mungkin masalahnya di kepala, mungkin masalahnya di otak. Tapi itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia kalau tidak dipakai, maka akan hancur dan rusak. Dan iya, kita harus membolak-balikan tubuh orang tua kita. Kenapa? Karena kulitnya akan lecet. Kenapa lecet? Ada yang garuk? Bukan. Ada yang pukuli dia? Tidak. Karena tidak digunakan. Itulah hakikat dari kehidupan dunia. Apabila kita tidak gunakan, maka dia akan rusak dan kita akan lakukan hal yang sia-sia. Kita habiskan waktu kita jungkir balik, tapi hanya melahirkan kerusakan dan kesia-siaan. Makanya para ulama mengatakan, silakan cari kehidupan dunia yang sejahtera, tapi sesuai dengan durasi kita hidup di dunia. Dan sebaliknya, beramal untuk akhirat sesuai dengan durasi Anda akan hidup di akhirat. Dan durasi kita hidup di akhirat, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, apabila kita bisa bekerja jungkir balik, kita bisa menjadi workaholic untuk kehidupan yang 60 tahun atau 70 tahun di dunia atau 80 tahun di dunia, maka seharusnya melalui logika sederhana kita harus lebih semangat dan kita harus lebih habis-habisan untuk menatap kehidupan abadi khalidina fiha di akhirat. Itulah hakikat. Dan ini bukan berarti, oleh karena itu konsep zuhud bukan berarti kita harus hidup miskin, tapi kita hidup proporsional secara logis, karena dunia menghilangkan akal sehat kita. Dunia menghilangkan akal sehat kita. Makanya Allah wanti-wanti kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang mampu mengecoh logika Anda, mampu mengecoh akal sehat Anda. Mata'ul gurur, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mengecoh. Maka logislah ketika kita hidup di dunia, dan akal sehat kita akan berfungsi apabila dibangun di atas keimanan. Lalu fokuslah menuju akhirat, dan tidak ada kontradiksi karena dunia adalah jembatan menuju akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketahuilah salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupku dan matiku niatkan untuk mencari wajah Allah, niatkan untuk sarana beribadah kepada Allah, maka seluruh aktivitas dunia kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kita bekerja sebagai sarana menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW untuk mencari harta halal untuk diri kita dan keluarga kita, untuk bisa berzakat, untuk bisa berinfak, untuk bisa berhaji, untuk bisa membantu sesama. Maka setiap detik aktivitas pekerjaan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ketika kita makan untuk memberikan sumber energi, pada saat kita sholat, pada saat kita baca Quran, pada saat kita berzikir, maka makannya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, i'mal di dunia biqadri baqaika fiha. Bekerjalah, beramallah untuk dunia, tapi sesuai dengan kadar Anda hidup di dunia, dan beramallah untuk akhirat sesuai dengan kadar durasi Anda akan hidup di akhirat.
Dan sekali lagi, solusinya adalah jadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat dan niatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menata kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa kehidupan ini tidak akan kekal, kita akan wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, Anda akan wafat dan mereka pun akan wafat. Semua kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan merasakan kematian. Oleh karena itu persiapkan baik-baik dan jangan sampai kita mempersiapkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kita membeli atau kita mengumpulkan sesuatu yang tidak kita pakai pada saat kita hidup di dunia, dan akhirnya tidak dipakai juga untuk anak kita dan ahli waris kita, dan akhirnya hanya menumpuk menjadi hal-hal yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ia akan ditanya tentang 4 perkara, dan diantaranya Nabi SAW mengatakan wa an umrihi fima afnah, waktunya bagaimana dihabiskan, wa an syababihi fima ablah, dan dia akan ditanya tentang waktu mudanya secara spesifik, apa yang dia lakukan, wa an ilmihi madza amila bih, dan dia akan ditanya tentang ilmunya, belajar nggak ketika di dunia, ngaji atau tidak ketika di dunia, mempelajari Al-Quran apa tidak ketika di dunia, mempelajari sunnah Nabi SAW apa tidak ketika di dunia, lalu bagaimana pengamalannya, bagaimana implementasinya, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, apakah ilmu itu diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba fi ma anfaqah, dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia alokasikan, bagaimana dia keluarkan. Ini akan ditanya kepada kita semua. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, kita berada di akhir Syawal dan kita akan masuk di bulan Dzulqa'dah, dan saya ingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa kita akan masuk ke salah satu 4 bulan haram, dan kita perlu sadari bahwa bulan Syawal adalah bulan haji, dan bulan sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan puasa, dan kita akan berpindah dari bulan Syawal ke bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji dan bulan haram, di mana setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dosa itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beberapa hari ke depan kita akan kembali memasuki musim ibadah tidak tanggung-tanggung, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana tafsir surat At-Taubah ayat 36. Bersiaplah, berbenahlah, dan kita akan masuk musim ibadah yang cukup panjang, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi 3 bulan berturut-turut, kurang lebih 90 hari kita harus bertahan di atas keistiqomahan. Karena kalau kita tergelincir di 3 bulan tersebut, dosanya berbeda, dan dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.